Oke, halo teman-teman semua. Pastinya barengan sama gue Nandika, kita hari ini akan nge-review film Indonesia yang baru aja tayang di bioskop. Dan gue udah pernah bikin podcastnya. Dan podcastnya tayang hari Jumat. So, gue akan review film berjudul Ketika Berhenti di Sini nih. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu. Kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang, kamu buktikan ketidaksempurnaanmu itu. Ini tuh film karya Umay Shahab yang di dalamnya ada aktor-aktor besar seperti Reval Hadi, Prilly Latuconsina, Lutesya, dan Brian Domani. Jadi gue hitung sampai 3, kalian langsung aja bisa skip video ini kalau nggak mau di-spoilerin. 1, 2, 3. Ini dia reviewnya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Dita yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Dia dipertemukan dengan sosok laki-laki yang hadir di hidupnya bernama Ed yang diperankan oleh Brian Domani. Dan perbincangan pun mulai ke arah hubungan yang lebih dekat dan lebih intim. Jadilah mereka berdua sepasang kekasih dan hidup mereka terlihat bahagia. Opening film itu diceritakan dengan perjalanan Dita sebagai desainer grafis yang iPad-nya rusak. Tiba-tiba dia ketemu sama sosok Ed ini, disitulah perjalanan mereka dimulai. Ketika menjalankan hubungan, pastinya ada pertengkaran yang nggak bisa dilewatin sama sepasang kekasih ini. Dan masalah inti pertengkaran tersebut adalah ego masing-masing. Mereka berdua hubungannya mulai renggang dan pertengkaran demi pertengkaran pun mulai terjadi. Udah gitu gue suka banget dengan Umay Shahab yang mengambil referensi Eternal Sunshine of the Spotless Mind di film ini. Karena memang secara emotional feeling-nya ke penonton itu mirip-mirip lah. Gue juga suka banget dengan gagasan film ini yang menurut gue fresh untuk ukuran film Indonesia. Karena gue belum pernah melihat konsep AI yang sebegitu detailnya. Selain berani berbeda, gagasan yang inovatif ini menurut gue bisa berkomunikasi ke penonton dan kita ngelihatnya ini akan terjadi suatu saat nanti. Dan di sini gue pengen acungi jempol untuk aktingnya Brian Domani karena Brian Domani ini bisa bikin penonton tuh believable sama karakternya dia. Aktingnya Prilly juga bagus di sini ya. Dia bisa acting sedih, bahagia, terharu, khawatir. Semuanya ya kalau kita ngomongin tentang acting, Prilly udah pasti bagus lah. Nah, tapi dari kelebihan-kelebihan tersebut, ada kekurangan yang menurut gue agak ganjal dan ini adalah jadi faktor yang bisa dieksplor lagi nantinya. Setengah film sebelum munculnya Ed sebagai AI, gue ngerasa film ini dragging banget. Jadi, gue sebagai penonton belum bisa tahu tujuan atau goals-nya karakter utama atau si Prilly ini sebagai Dita. Dan kita disuguhkan clue-clue dari Ed yang menurut gue agak nggak penting di film ini. Yang kedua, gue ngerasa cut-to-cut dialog atau pemecahan shotnya itu nggak natural. Jadi ketika ada dialog yang menurut gue itu dialognya intens dan penting, sebagai penonton dibawa ke arah sudut pandang lain dari segi pemecahan shotnya. Itu kasar banget dan gak natural. Dan yang ketiga, menurut gue kurang maksimal ketika kebanyakan adegan nangis dalam sebuah film. 1, 2, 3 masih oke. Tapi kebanyakan adegan menangis, lama-lama kita menjadi mati rasa juga sebagai penonton. Udah nggak bisa ngerasain apa yang dirasain sama karakter utama. Yang terakhir nih guys, kurangnya eksplorasi setting dari film ini. Menurut gue setting itu harus dieksplor jauh lebih luas gitu. Karena setting dan mood itu menurut gue satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Jadi mungkin nextnya settingnya bisa lebih dieksplor dan mood dari setting tersebut bisa sampai ke penonton. Oke, jadi menurut gue itu dia kekurangan dan juga kelebihannya film Ketika Berhenti di Sini. Jadi gue akan kasih 3 rating untuk film Ketika Berhenti di Sini. Basicnya ini adalah film yang menarik banget guys, sumpah. Gue belum pernah menemukan film Indonesia yang punya gagasan atau ide semenarik ini. Dan berani lagi ya, Umay Shahab tuh menurut gue inovatif dan juga berani sih ngangkat konsep kayak gini. So, Nandika pamit. Sampai bertemu di review berikutnya guys. Bye-bye.